semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angger Sari di mata pelajaran fisika kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar beraturan. Langsung saja ke pembahasannya. Gerak melingkar, kalau misalnya kalian pernah memperhatikan gerak pada jarum jam, gerakannya itu selalu mengarah kepada pusat rotasi atau sumbu putar ya. Nah, ini disebut sebagai gerak melingkar. Nah, terdapat perbedaan antara gerak lurus dengan gerak melingkar ya. Untuk gerak lurus, perpindahannya disebut sebagai perpindahan linier dengan rumus delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Sedangkan untuk gerak melingkar, perpindahannya disebut sebagai perpindahan sudut dengan rumus delta theta sama dengan X2 dikurangi X1. Dan pada gerak lurus, kecepatannya disebut kecepatan linier. Rumusnya adalah V sama dengan delta X per delta theta. Sementara untuk gerak melingkar adalah kecepatan sudut dengan omega sama dengan delta theta dibagi dengan delta T. Satuan pada kecepatan sudut yaitu meter per sekon, dan untuk gerak melingkar adalah radian per sekon ya. Jadi perbedaannya ini ya. Untuk gerak lurus dan gerak melingkar, dan delta theta, delta X. Kemudian ini V, yang ini omega. Satuannya meter per sekon dan satuannya yang gerak melingkar ada radian per sekon. Nah, definisi radian nih. Radian itu adalah satuan untuk perpindahan sudut ya, perpindahan sudut. Radian itu dalam satu putaran lengkap ya, sumbu X sama dengan keliling lingkaran ya. Jadi kalau misalnya satu lingkaran ya, satu lingkaran kita mencari kelilingnya, rumusnya ini X sama dengan 2V dikali R. R-nya adalah jari-jari ya. Maka untuk perpindahan sudutnya atau nilai radiannya ya, X sama dengan theta sama dengan X dibagi R, dengan X-nya itu adalah keliling lingkaran yaitu 2V dikali R dan dibagi dengan R. Nah, R-nya ini adalah jari-jari ya. Kemudian, nah ini R sama R-nya saling menghilangkan ya, R sama R. Berarti sisanya tinggal 2V ya, 2V radian. Nah, X-nya adalah perpindahan linier, untuk theta-nya adalah perpindahan sudut dengan satuan radian, dan R-nya adalah jari-jari. Kenapa jari-jari? Karena tadi ya, kalau gerak melingkar itu selalu menuju ke pusat lingkaran ya, atau ke pusat rotasi. Selanjutnya untuk konversi sudut ya, ini satu putaran itu ya, satu putaran penuh dari 0, 90, 180, 270 sampai 360 derajat ya. Nah, satu putaran penuh sama dengan 360 derajat ya, sama dengan 2V radian ya. Nah, nilai V pada lingkaran itu, nilai V itu nilainya sama dengan 180 derajat ya. Kalau misalnya satu lingkaran penuh berarti 2V ya. 2V sama dengan 2 kali 180 yaitu 360 derajat. Jadi di sini kenapa 2V radian? Karena satu V-nya itu adalah 180 derajat ya. Kemudian 1 radian sama dengan 360 derajat dibagi dengan 2V ya. Jadi 360 derajat itu sama dengan 2V. Kemudian ini kita bagi ya, 360 dibagi 2 hasilnya adalah 180. Sisanya di bawah tinggal V ya. Nah, nilai V itu sama dengan 3,14. Nah, 380 dibagi 3,14 hasilnya adalah 57,3 derajat ya. Jadi nilai 1 radian nilainya sama dengan 57,3 derajat ya. Selanjutnya gerak melingkar beraturan. Nah, jika benda yang menempuh lintasan melingkar dengan laju linier yang konstan, benda dikatakan menempuh gerak melingkar beraturan ya.
Jadi ini gerak melingkar ya. Kalau misalnya lintasannya melingkar, kemudian lajunya itu konstan, disebut sebagai gerak melingkar beraturan. Jadi tidak misalnya gerakannya pertamanya pelan, kemudian lambat, dipercepat ya, lambat, kemudian dipercepat. Nah itu bukan termasuk ke dalam gerak melingkar beraturan. Jadi kalau misalnya gerak melingkar beraturan itu dia selalu konstan ya kecepatannya. Ya. Pada GMB atau gerak melingkar beraturan, besar kecepatan linearnya selalu konstan, tetapi arah kecepatannya selalu berubah-ubah. Ini selalu berubah-ubah ya. Kenapa? Karena misalnya di sini dia arahnya ke utara, kemudian ke sini arahnya ke barat, kemudian di sini arahnya misalnya ke selatan dan sebagainya. Nah, jadi ini arahnya itu selalu berubah-ubah ya. Karena di posisinya di sini kan dia misalnya di sini timur, kemudian ke sini sebelahnya utara ya, kemudian barat dan selatan. Nah, ketika gerakannya ke sini berarti dia menuju ke utara. Kemudian ketika gerakannya ke sini berarti menuju ke barat. Kemudian ketika gerakannya ke bawah menuju selatan, dan ketika dia ke arah sini berarti dia menuju ke timur ya. Jadi kenapa arahnya berubah-ubah? Karena itu ya. Jadi posisi untuk arahnya ketika melingkar itu selalu berubah-ubah. Arah kecepatan yang setiap saat berubah menimbulkan percepatan yang selalu mengarah ke pusat lingkaran, sehingga percepatan ini disebut sebagai percepatan sentripetal ya. Sentripetal. Sentri itu kan berarti pusat ya, jadi dia selalu menuju ke pusatnya. Sentri berasal dari kata sentral ya, sentral sama dengan pusat. Karena dia selalu menuju ke pusat lingkaran ya. Kemudian ini besaran-besaran fisis pada gerak melingkar beraturan. Di sini ada T. T itu sama dengan periode. Rumusnya adalah 1 per F. F-nya adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Kemudian untuk mencari kecepatan sama dengan 2V dikali R dibagi dengan T ya. Atau bisa juga 2V dikali R dikali F ya. Nah, kalau misalnya T itu sama dengan 1 per F, ya 1 per F, berarti yang nilai V yang ini 2V dikali R dikali T-nya itu 1 per F, ya 1 per F. Nah, ini kan berarti sama dengan V, nah ini yang ini dikali ya, dikali V 2V dikali R dikali F. Nah, jadi 2V dikali R dikali F-nya dari sini ya, karena T-nya itu sama dengan 1 per F ya. Begitu juga dengan omega atau kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Ya, T-nya itu sama dengan 1 per F. Jadi omega sama dengan 2V dibagi dengan T periode sama dengan 2V dikali F. F-nya itu adalah frekuensi. Ya. Kemudian untuk kecepatan linearnya, hubungan antara kecepatan linearnya adalah R dikali dengan omega. Nah, kemudian kita bahas tentang percepatan sentripetal ya. Percepatan sentripetal didefinisikan sebagai percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya. Ya. Jadi ini ada percepatan sentripetal yang selalu menuju ke arah pusat. Kemudian di sini juga ada kecepatan linearnya ya, kecepatan linearnya yang selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, untuk kecepatan linear, percepatan linear disimbolkan dengan AS, yaitu acceleration centripetal, sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. AS-nya adalah percepatan sentripetal dengan satuan radian per sekon kuadrat, kemudian V-nya adalah kecepatan linear dengan satuan meter per sekon, omega-nya kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, dan R-nya adalah jari-jari dengan satuan meter. Atau bisa juga untuk percepatan sentripetal, rumusnya adalah omega kuadrat dikali dengan R ya. Hubungan roda-roda, nah hubungan roda-roda di sini ada 3, ada yang sepusat, ada yang menggunakan sabuk atau rantai,
dan ada yang bersinggungan. Ini contohnya yang sepusat, hubungan roda yang sepusat. Jadi kalau sepusat itu berarti satu poros ya, satu poros atau satu titik pusat rotasi ya. Nah, contohnya gerigi-gerigi pada sepeda ya, ini kan banyak ya, tapi dia satu pusat ya. Nah, kecepatan sudutnya itu sama ya. Omega 1 sama dengan omega 2. Omega 1 dan omega 2 itu maksudnya, jadi kecepatan sudutnya sama ya. Karena ini satu pusat, jadi omega 1 itu maksudnya pusat yang pertama, gerakan roda yang pertama, dan omega 2 yaitu gerakan pada roda yang kedua. Nah, karena yang sepusat berarti kecepatan sudutnya itu sama. Nah, karena kecepatan sudutnya sama berarti V1 per R1 sama dengan V2 dibagi dengan R2. Ini yang menghubungkan dengan yang terhubung dengan sabuk atau rantai, contohnya pada sepeda ya, dengan sepeda ini roda sepeda dengan ininya pengayuhnya. Nah, di sini kan ini terhubung oleh rantai ya, oleh rantai. Hubungan antara roda yang satu dengan yang lainnya bisa didefinisikan sebagai V1 sama dengan V2. Nah, karena ini kecepatannya sama ya. Kecepatan linearnya sama. Tapi untuk kecepatan sudutnya berbeda-beda ya. Kenapa berbeda? Karena dia tidak satu pusat ya, tidak satu pusat, melainkan terhubung oleh sabuk atau rantai. Nah, V1 sama dengan V2, maka S1 dikali omega 1 sama dengan R2 dikali omega 2. Dan yang bersinggungan, ini contohnya ada mesin-mesin di jam tangan. Untuk hubungan roda-roda yang bersinggungan itu sama dengan yang terhubung dengan sabuk atau rantai. Jadi yang sama di sini adalah V-nya ya. Jadi V1 sama dengan V2, R1 dikali omega 1 sama dengan R2 dikali omega 2 ya. Nah, ini contoh roda-roda yang bersinggungan ya. Jadi contohnya itu adalah mesin-mesin pada jam tangan ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Insya Allah nanti di video selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal dan pembahasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.